Halo, selamat pagi Miss Putri. Selamat pagi, Saudara Bayu. Baik, senang sekali bertemu di pagi hari ini. Apa kabarnya Miss? Sangat baik, Saudara Bayu. Bagaimana, Saudara Bayu? Luar biasa baik sekali Miss. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan saya Bayu Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 5. Hari ini kita melakukan supervisi akademik seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya ya Miss ya. Izinkan saya merekam sebagai salah satu tugas untuk menyelesaikan tugas dari calon guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Baik, Sir. Silakan, Sir. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya Miss ya. Baik, Sir. Silakan. Hari ini Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Miss Putri ya Miss ya. Atas nama Idaman Sapta Putri Simatupang dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Swasta Bukit Cahaya kelas 7. Oke, untuk memulai supervisi akademik ini, saya ingin menanyakan kepada Miss Putri, materi apa yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan kali ini? Nah, pada hari ini Pak, kebetulan kan kami sudah menyelesaikan materi tentang teks prosedur. Jadi pada hari ini kami akan melanjutkan materi kami, yaitu materi tentang laporan hasil observasi. Nah, adapun materinya itu yaitu dari KD 3.7 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca ataupun didengarkan, seperti itu. Materinya sendiri sangat luar biasa, sudah dipersiapkan dengan baik ya. Berarti sudah tertera dalam dosen seperti itu. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa? Ya, jadi Pak, dari KD ini kan kompetensi dasar 3.7 yaitu kompetensi dasar pengetahuan ini, saya membuat tujuan itu ada 3 sesuai dengan yang saya tuliskan dalam RPP. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi informasi ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Kedua, peserta didik dapat menyimpulkan ciri umum dari teks laporan hasil observasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mendaftarkan ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajarannya ada 3 ya dari KD yang dimaksud seperti itu. Nah, dari tujuan tersebut, apa area pengembangan yang hendak dicapai gitu? Nah, yang pertama ya kan Bapak, itu mengembangkan diri sendiri ya. Nah, yaitu dari diri saya, dimana saya di sini untuk mengembangkan kompetensi saya gitu, Pak, sebagai selaku seorang guru. Nah, di sini saya ingin menunjukkan mengembangkan praktik pembelajaran ini dengan kesadaran diri dalam membentuk dan merancang pembelajaran yang lebih baik dan menarik bagi siswa tersebut, Bapak. Kemudian selain untuk diri saya, juga untuk diri orang lain, yaitu dirinya siswa. Nah, saya harapkan dalam pembelajaran ini, Pak, siswa itu dapat mencapai kompetensi atau indikator pencapaian yang telah saya buat. Nah, yang saya di sini saya harapkan peserta didik itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta tujuannya adalah mengubah perilaku serta pola pikir mereka, seperti itu Pak, sesuai karakter yang kita harapkan. Baik. Berarti tadi area pengembangannya mengembangkan diri sendiri dan orang lain ya, seperti itu Bu. Selain hal tersebut, ada lagi tidak area pengembangan yang hendak Ibu capai? Nah, yang kemudian Pak, menurut saya juga di sini area pengembangannya itu memimpin pembelajaran. Nah kan Pak, sekarang itu pembelajaran itu kan diharuskan difokuskan berbasis kepada siswa. Nah di sini saya ingin dan mengembangkan pembelajaran yang memimpin ya, pembelajaran memimpin di mana si siswa itu yang lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mereka yang aktif mencari, mereka yang aktif bertanya, dan mereka yang aktif menemukan, seperti itu. Oh, baik. Berarti berpusat pada siswa. Iya, Pak. Baik, semoga area pengembangan ini bukan hanya bermanfaat bagi ibu dan siswa, tapi juga bagi rekan sejawat ya. Iya, Pak. Bahkan bisa saya ATM mungkin nanti Iya, ya, Miss ya. semoga ya Pak. Baik. Untuk area pengembangan sendiri, nah strategi yang dipersiapkan ini seperti apa, Miss? Nah, strategi yang saya persiapkan itu kan Pak, yang sesuai dengan yang saya tuliskan di dalam RPP yang telah saya rancang. Pertama itu saya menggunakan model problem based learning. Nah, di mana problem based learning ini kan belajar berdasarkan berbasis masalah, seperti itu. Jadi nanti saya selaku guru memfasilitator atau menyediakan suatu masalah yang akan dikembangkan dan dianalisis para siswa tersebut. Kemudian Pak, saya menggunakan di sini metode diskusi. Nah, metode diskusi dan penugasan. Nah, metode diskusi di sini saya terapkan diskusi dengan kelompok. Jadi saya nanti membentuk anak-anak itu menjadi beberapa kelompok
belajar seperti itu Pak. Nah, setelah metode diskusi, saya juga menggunakan media map mapping seperti itu Pak. Nah, jadi map mapping ini nanti digunakan untuk memudahkan siswa mendaftarkan dan mengidentifikasi hasil yang mereka temukan dari pembelajaran atau proses permasalahan yang mereka selesaikan tersebut. Seperti itu Bapak. Oke, baik, sangat menarik sekali ya Miss ya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mengikuti ataupun melihat proses pembelajaran yang akan Miss lakukan. Baik, Pak. Silahkan nanti kita masuk langsung ke kelas saya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Miss. Iya, sama-sama Bapak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Semoga Bapak juga lulus dari CDP ini dengan pujian yang baik. Amin. Terima kasih. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu ini Miss, saya ada satu sedikit lagi. Ini sudah kita sepakati ya Miss ya, sesuai Oke, dengan baik. kan boleh tanda tangan sebelah sini. Oke, baik, terima kasih baik, banyak. silakan, Pak. Kita langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat sekali hari ini ya. Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya diperhatikan dulu ya kebersihan di kelasnya ya. Diperhatikan sampah-sampah yang ada di dalam kelas. Kalau ada, silakan dibuang ke tempat sampah. Baik, sudah rapi. Sekarang kita berdoa sejenak sebelum memulai pelajaran kita. Oke, Fadil silakan pimpin doanya ya Fadil. Ya, berdoa selesai. Nah, baik. Bagaimana kehadiran semua? Apakah sehat semuanya, Nana? Sehat, Bu. Iya. Siapa? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Rija. Apa alasannya? Ya udah tahu. Kenapa nggak mau sekolah? Coba nanti diajak temannya ya. Disemangatin temannya. Ya, Bu. Karena kita kan di sekolah itu seru. Kalau di rumah kan tidak belajar, tidak dapat ilmu. Ilmu. Dari itu, Bu. Di sekolah kita dapat berteman, kita dapat ilmu. Jadi baik. Sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari namanya materi. Apa? Minggu lalu teks prosedur. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu materi tentang laporan hasil observasi. Yaitu pada KD mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan. Nah, jadi nanti di sini ada yang masih ingat apa itu laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Nah, jadi laporan hasil observasi sesuai namanya adalah teks yang berisi laporan dari hasil pengamatan atau laporan atau hasil observasi yang kita lakukan, ya kan? Baik dia terhadap lingkungan maupun misalnya kita melakukan observasi terhadap suatu lingkungan atau yang lainnya ya. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari dan membuat peta konsep dari laporan hasil observasi. Sudah dibawa semua kan alat-alat yang begitu suruh? Bagus. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan dibentuk kelompoknya sesuai yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu. Ya, sekarang silakan ya. Baik, dan silakan berdiskusi mengerjakan Tugas. Itu nanti Bu tunjukkan sama Bu Sri dulu. Kalau nggak salah nggak pernah nengok. Makanya tadi gak usah dari atas sekali ya, harus dari sini maunya, ya? Tujuannya, tengok itu ada tujuannya ada berapa? Tujuan teks ini adalah melaporkan hasil Observasi.
Tujuannya adalah melaporkan hasil secara sistematis dan objektif memecahkan suatu permasalahan menuju hipotesis. Tulisnya jangan dari atas lagi, dari sini biar dikenal, biar apa, biar cantik ya. Bisa Udah Pak? pensil aja. Biar Iya. ulang lagi. Jangan menarik.